Melanjutkan cerita sebelumnya, saat ini Festival Bahwang telah dimulai. Para petarung sudah memasuki arena untuk melakukan seleksi, termasuk Ye Xingyun. Di hari pertamanya, kelompok Ye Xingyun sudah berhasil memenangkan pertarungan. Di akhir cerita, terlihat Yun Tian sedang melakukan pertarungan dengan seseorang dari Tanah Suci Yunchang. Dia adalah Chu Pei. Ketika mereka beradu kekuatan, Chu Pei mengeluarkan jiwa bela diri kodok hijau. Yun Tian menanyakan, apakah kakak seniornya ingin bersaing seni bela diri dengannya? Jiwa bela diri Ghost Evolve dikeluarkan oleh Yun Tian. Kekuatan yang begitu kuat dirasakan oleh Chu Pei. Dia terlihat sangat terkejut dengan peningkatan kekuatan yang begitu tiba-tiba. Chu Pei segera melompat ke belakang, menjauh dari Yun Tian. Dia memulihkan ketenangan, kemudian mengatakan, ternyata Yun Tian menyembunyikan kekuatannya. Yun Tian mengatakan kalau dia tidak pernah menyembunyikan kekuatannya, akan tetapi kakak seniornya lah yang terlalu bodoh karena tidak bisa menyadari. Sebuah teknik dikeluarkan, itu adalah teknik tinju, seperti pisau, yang bergerak secepat kilat. Yun Tian bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Samar-samar, perpindahannya tidak terlihat. Chu Pei yang melihat kemampuan Yun Tian menjadi sangat bersemangat. Dia juga memiliki kekuatan yang disembunyikan. Maka dari itu, Chu Pei sangat percaya diri. Saat ini, Yun Tian sudah berada di depan Chu Pei. Pukulan diarahkan ke Chu Pei. Yun Tian berteriak, "Invisible King Fist." Tinju melesat ke kepala Chu Pei. Tidak tinggal diam, Chu Pei akan menelan serangan yang dikeluarkan oleh Yun Tian. Tinju tersebut melesat dan ditelan oleh jiwa bela diri kodok hijau milik Chu Pei. Kemudian kodok itu mulai menggelembung. Kekuatan yang ditelan oleh kodok mulai keluar menembus kepala kodok yang menyebabkan jiwa bela diri kodok hancur. Di dalam, Chu Pei juga terkejut dengan kejadian tersebut. Dia tidak menyangka pertahanan kodoknya berhasil ditembus oleh junior yang kultivasinya lebih rendah darinya. Dia benar-benar tidak menyangka, ternyata kekuatan Yun Tian sekuat itu. Saat ini, Qiu Shuang juga berada di sana. Dia menonton Yun Tian bertarung. Melihat kekuatan yang ditunjukkannya, Qiu Shuang sangat takjub dengan kekuatan Yun Tian. Mendengar sebuah suara, Yun Tian menoleh ke belakang. Qiu Shuang langsung melambaikan tangan ketika Yun Tian menoleh ke belakang. Akan tetapi, Yun Tian tidak mengetahui siapa gadis kecil yang melambai ke arahnya. Setelah itu, Yun Tian kembali menatap Chu Pei dan menyuruh Chu Pei mengakui kekalahan. Karena Yun Tian merasa kakak seniornya bukanlah lawannya. Di lain sisi, Qiu Shuang merasa aneh. Apa Yun Tian tidak mengenalnya? Kembali ke atas panggung, tanpa diduga, Chu Pei menakupkan tangan kepada Yun Tian. Hal itu membuat Yun Tian terkejut. Dia tidak berpikir kakak seniornya akan menyerah begitu saja. Chu Pei membungkuk sambil mengatakan kalau dia telah menyinggung Yun Tian dan berharap kalau Yun Tian tidak menaruh dendam kepadanya. Yun Tian ingin menanyakan apakah kakak seniornya akan mengakui kekalahan. Ketika membungkuk, sebuah senjata rahasia melesat dari balik punggung yang ditutupi oleh jubah Chu Pei. Dia tersenyum jahat, kemudian berbisik, "Matilah kau." Ketika senjata rahasia beberapa senti dari kepala Yun Tian, seseorang menangkap senjata tersebut. Yun Tian juga tertegun dengan serangan diam-diam yang dilakukan oleh Chu Pei. Orang yang menangkap senjata tersebut adalah Ye Xingyun. Kedatangannya membuat Chu Pei terkejut. Dia berteriak menanyakan siapa pemuda yang tiba-tiba muncul. Ye Xingyun mengatakan kalau Yun Tian sudah melepaskan Chu Pei, namun dia masih saja memiliki niat jahat dan menyerang secara diam-diam. Chu Pei menanyakan apa yang akan dilakukan pemuda tersebut. Seketika, Ye Xingyun melemparkan senjata rahasia yang baru saja ditangkap dan dikembalikan kepada Chu Pei. Senjata tersebut melesat mengarah ke kepala Chu Pei. Ye Xingyun berkata, "Salahkan dirimu sendiri." Yun Tian melihat ke pemuda yang menolongnya. Dia cukup terkejut melihat Ye Xingyun yang juga ada di sini. Kemudian menanyakan, apakah Ye Xingyun juga ikut berpartisipasi dalam festival Bahwang. Ye Xingyun mengatakan dia memang ikut berpartisipasi. Kemudian menanyakan bagaimana kabar Yun Tian. Mereka sudah lama tidak bertemu. Qiu Shuang juga naik ke atas arena. Dia menyapa Ye Xingyun dan Yun Tian. Dari reaksi Yun Tian, sepertinya Yun Tian terkejut melihat Qiu Shuang. Ye Xingyun menjawab kalau dia dan Yun Tian berkunjung ke Tanah Suci 1 tahun yang lalu. Akan tetapi, penjelasan Ye Xingyun tidak dihiraukan oleh Qiu Shuang. Dia mengabaikan Ye Xingyun dan bertanya ke Yun Tian, kenapa dia mengabaikannya.
Qu Xuang kembali berteriak. Apakah Yun Tian terkejut dengannya sampai-sampai mengabaikannya? Yun Tian hanya bisa menggaruk kepala, berusaha mengelak dari tuduhan yang diberikan Qu Xuang. Di lain sisi, Ye Xingyun merasa sedih karena dia diabaikan. Di tempat lain, sebuah token jiwa melesat dari balik jubah. Orang itu langsung menatap token dan menyadari kalau token yang melayang milik Cupi. Akan tetapi, token tersebut malah hancur. Hal itu membuat pemilik token langsung pergi sambil berteriak, "Beraninya membunuh murid Yuncangku. Akan kuhancurkan kau berkeping-keping." Pria tersebut melesat ke tempat Cupi. Para murid yang melihat itu cuma bisa menatap masternya yang pergi dengan kemarahan. Sesaat, sebuah teriakan terdengar. "Akan kuhancurkan kau berkeping-keping." Mendengar suara itu, Ye Xingyun dan Yun Tian seketika menoleh ke arah sumber suara. Yun Tian berkata kalau itu adalah pamannya. Dia akan berbicara dengannya. Sesaat kemudian, paman Yun Tian turun dan langsung memeriksa keadaan Cupi. Melihat seorang pemuda di samping Yun Tian, dia merasa tidak asing. Paman dari Yun Tian ini menatap Ye Xingyun. Dia juga mengenal Ye Xingyun dan bertanya, apakah Ye Xingyun yang membunuh muridnya? Apakah Ye Xingyun tidak menganggapnya? Ye Xingyun mengatakan, memangnya dia siapa? Dan mengapa pula dia harus memberinya wajah? Paman dari Yun Tian ini bernama Yun Sheng. Yun Sheng berkata, beraninya kau berbicara seperti itu kepadaku. Yang mulia telah pergi. Tidakkah kau takut aku membunuhmu? Ye Xingyun tertawa mendengar perkataan Yun Sheng. Seseorang muncul di sebelah Ye Xingyun dan memanggilnya. Hal itu membuat Ye Xingyun tersentak. Orang yang muncul adalah Yao Jie. Dia menyapa dan menanyakan kabar Ye Xingyun, karena sudah lama dia tidak melihatnya. Ye Xingyun sudah mengerti apa maksud kedatangan Yao Jie. Yao Jie kembali berkata, apakah ada pil untuk dihadiahkan? Ye Xingyun diam, kemudian mengatakan, masih belum ada pil. Kalau ada pekerjaan, Ye Xingyun pasti akan menghubunginya. Yao Jie tertawa mendengar jawaban Ye Xingyun. Kemudian, dia berjalan sambil mengatakan, Yao Jie akan berada di samping Ye Xingyun. Kalau Ye Xingyun membutuhkannya, dia bisa memanggilnya. Mendengar hal itu, Ye Xingyun tersenyum. Di depannya, Yun Sheng menatap orang yang menghampiri Ye Xingyun, kemudian bergumam. Aura dan pakaian serba tertutup. Apakah dia Yao Jie, si Raja Gurun? Keringat mulai keluar. Yao Sheng menanyakan, kenapa Ye Xingyun dipanggil Presiden Ye? Melihat Ye Xingyun tetap diam, dia kembali berteriak. Bagaimana cara Ye Xingyun bisa dipanggil presiden oleh Yao Jie ini? Teriakan dari Yun Sheng membuat orang-orang berpikir, apa yang sedang dilakukan seseorang dari tanah suci Yuncang? Mereka merasa orang tersebut cukup bodoh karena tidak mengenal orang nomor 2 di Persatuan Alkemis. Yun Sheng kembali terkejut mendengar nama Persatuan Alkemis yang dikatakan oleh orang-orang di sana. Dia pun menunjuk Ye Xingyun sambil berteriak, mustahil! Bagaimana mungkin Persatuan Alkemis menjadikanmu sebagai presiden mereka? Apakah mereka buta? Ye Xingyun menanyakan kenapa sikap Yun Sheng mulai berubah. Sebelumnya dia berteriak dengan keras dan ingin membunuhnya. Tapi ketika dia mendengar identitas Ye Xingyun, nyali Yun Sheng langsung ciut. Yun Tian menghampiri Ye Xingyun. Dia juga menanyakan, apakah Ye Xingyun benar-benar menjadi presiden dari Persatuan Alkemis? Ye Xingyun menjawab kalau dia tidak menjadi presiden dari Persatuan Alkemis. Presiden Persatuan Alkemis dari sejak dulu sudah dipegang oleh keluarga Gu. Kemudian Ye Xingyun bertanya ke Yun Sheng, apakah yang dia katakan itu benar? Mendengar pertanyaan Ye Xingyun, Yun Sheng menjadi marah. Aura yang begitu kuat dikeluarkan dari tubuhnya. Dia berteriak, sialan, beraninya kau membodohiku. Yao Jie kembali muncul di sebelah Ye Xingyun. Dia menyuruh Yun Sheng menghentikan tindakannya. Ye Xingyun kembali tertegun dengan kemunculan tiba-tiba Yao Jie. Yao Jie bertanya ke Ye Xingyun, bagaimana kalau Ye Xingyun menyerahkan orang tersebut kepadanya? Yao Jie merasa Yun Sheng ini memiliki kekuatan yang cukup kuat. Dia meminta Ye Xingyun memberikan 3 pil kelas 4 sebagai hadiahnya. Ye Xingyun merasa tidak enak dengan perkataan Yao Jie. Ye Xingyun ingin menjawab pertanyaan Yao Jie, akan tetapi disela oleh Yun Sheng. Dia mengatakan, apakah Yao Jie ingin menghentikannya? Meskipun dia berada di peringkat 9 dari daftar kaisar, Yun Sheng tidak jauh lebih rendah darinya. Yao Jie bertanya, apa itu daftar kaisar? Dia tidak memandang daftar kaisar sebagai urutan kekuatan. Dan kembali berkata, bukankah itu adalah sesuatu yang dipamerkan kepada yang lebih lemah di ranah kaisar? Tekanan yang sangat kuat dikeluarkan oleh Yao Jie. Dia berada di ranah kaisar ekstrim lapisan ke-9. Merasa tekanan dari Yao Jie, orang-orang merasa Yao Jie ini menyembunyikan kekuatannya dengan sangat dalam. Mereka juga bersemangat mengetahui
ada satu orang besar lagi di benua 8 desolasi. Kembali ke atas arena, Yun Sang langsung tertegun melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Yao Ji. Melihat Yun Sang gemetar, Yao Ji menanyakan apakah sekarang dia sudah bisa menghentikannya. Ye Xingyun yang berada di samping menyuruh Yao Ji tidak mengganggunya. Ye Xingyun akan berbicara sendiri dengan Yun Sang. Dia juga memanggil Yao Ji sebagai senior. Mendengar hal itu, Yao Ji mengatakan dia tidak ingin Presiden Ye memanggilnya senior dan menyuruh Ye Xingyun memanggilnya Yao Ji. Dia bisa menerobos berkat pil yang diberikan oleh Ye Xingyun, kemudian mempersilahkan Ye Xingyun berbicara dengan Yun Seng. Ye Xingyun tersenyum dan menyuruh Yao Ji tidak terlalu sopan. Yun Seng kembali menanyakan apakah Ye Xingyun bukan presiden dari Persatuan Alkemis. Ye Xingyun mengatakan kalau Persatuan Alkemis telah menjadi milik keluarga Gu sejak zaman dulu. Tentu saja, Ye Xingyun bukan presiden Alkemis. Yun Seng menatap Yao Ji. Hal itu membuat Yao Ji kesal. Dia mengatakan, apa yang sedang dilihat Yun Seng ke arahnya? Jika Ye Xingyun memintanya tidak menghalangi, dia tidak akan menghalangi. Mendengar hal itu, Yun Seng tersenyum bahagia. Kekuatan kembali dikeluarkan olehnya. Kemudian dia berkata, kalau semua yang dia lakukan karena Ye Xingyun. Ketika Yun Seng sudah merasa senang, Ye Xingyun kembali berkata, Presiden Persatuan Alkemis memang harus dari keluarga Gu. Akan tetapi, Wakil Presiden Persatuan Alkemis tidak harus dari keluarga Gu. Mendengar hal itu, Yun Seng menanyakan, apa maksud perkataan Ye Xingyun? Apakah dia adalah Wakil Presiden Persatuan Alkemis? Ye Xingyun mendekat dan mengatakan kalau dia tidak pernah bilang hal itu, tapi Yun Seng sendiri yang menebaknya. Ye Xingyun kembali bertanya, bukankah tadi Yun Seng ingin membunuhnya? Yun Seng tidak berani berkata. Dia sudah gemetar mengetahui orang yang ingin dia bunuh adalah Wakil Presiden Persatuan Alkemis. Saat ini, Gu Dudao datang dan naik ke atas panggung. Dia berkata, teman dari Yun Chang, aku menyarankanmu untuk berpikir 2 kali. Mendengar suara dari belakangnya, Yun Seng langsung menoleh dan melihat orang yang berbicara. Dia adalah Gu Dudao. Yao Ji juga berkata ke Yun Seng, kau tidak perlu ragu-ragu membunuh Ye Xingyun. Keringat mulai bercucuran dari wajah Yun Seng. Dia merasa sudah terpojok oleh orang-orang yang mengerikan. Yun Seng meminta, bisakah dia pergi? Ye Xingyun bertanya, apakah dia sudah membiarkannya pergi? Yun Seng tidak berani berkata-kata. Seketika, sikapnya berubah. Dia langsung membungkuk dan meminta maaf, mengakui kalau dia bersalah. Kemudian meminta Ye Xingyun melepaskannya. Karena sudah seperti ini, Ye Xingyun membiarkannya pergi. Yun Seng bergegas pergi dari tempat tersebut. Wajahnya begitu suram. Dia terbang melesat ke langit. Dalam hati dia bergumam, Ye Xingyun, rasa malu ini akan kubayar berkali-kali lipat di masa depan. Melihat kejadian tersebut, orang-orang berpikir, bahkan jika pemuda tersebut mematahkan tangan dan kakinya, dia tidak boleh menyinggung alkemis tingkat tinggi. Belum lagi, dia adalah wakil presiden Persatuan Alkemis. Tanah suci Yun Chang benar-benar menyedihkan. Di belakang, Yao Ji mengatakan kalau dia mendengar rumor Ye Xingyun ini sangat berkuasa dan juga sangat arogan. Akhirnya Yao Ji bisa melihat Ye Xingyun yang begitu mendominasi. Benar-benar tidak tertandingi. Ye Xingyun mengatakan kalau semua itu hanya nama kosong. Saudara Yao Ji lah yang lebih mendominasi. Karena sangat jarang bagi seseorang bisa menembus lapisan ke-9, ranah kaisar ekstrim. Yao Ji bertanya, mungkinkah Ye Xingyun telah melihat ranah Yao Ji sebelumnya? Dan pil itu juga dipilih khusus untuknya. Ye Xingyun mengatakan alasan utama karena Yao Ji cukup beruntung. Tapi alasan lainnya karena Yao Ji terkena racun pasir. Perkataan Ye Xingyun membuat Yao Ji tersentak. Dia tidak menyangka Ye Xingyun dapat menebak dengan benar. Dia juga berpikir, seseorang yang bisa menekan roh jahat tidaklah sederhana. Yao Ji mengajak Ye Xingyun pergi minum. Dia akan mentraktirnya. Ye Xingyun tidak menolak dan menerima ajakan dari Yao Ji. Berpindah ke sebuah kedai, Yao Ji mengatakan racun pasir dalam tubuhnya telah ada selama 10 tahun. Meskipun begitu, Yao Ji masih bisa berkultivasi secara normal. Akan tetapi, Yao Ji merasa ragu mengatakannya kepada Ye Xingyun. Akan tetapi, Ye Xingyun sudah mengetahui kalau Yao Ji hanya bisa bertarung setengah batang dupa. Setelah melewati setengah batang dupa, Yao Ji perlu waktu 1 hari untuk pulih. Dan jika Yao Ji terkena racun pasir lagi, dia tidak akan bisa hidup lebih dari 2 tahun. Mendengar perkataan Ye Xingyun, Yao Ji terdiam. Dia tidak berdaya dengan keadaannya saat ini. Setelah menekan emosinya, Yao Ji berkata, seperti yang dikatakan Ye Xingyun. Dia tidak memiliki banyak waktu yang tersisa.
Karena hal itu, Yao Ji meminta bantuan kepada Ye Xingyun untuk menyingkirkan racun pasir dari dalam tubuhnya. Yao Ji mengangkat minuman, mengajak Ye Xingyun bersulang, kemudian ingin mengucapkan beberapa kata. Akan tetapi, dihentikan oleh Ye Xingyun. Ye Xingyun berkata, "Kita hanya minum, mengapa kau begitu sopan?" Yao Ji masih canggung, akan tetapi Ye Xingyun menghangatkan suasana. Dia berkata, "Ayo kita minum sampai teler." Kedua cangkir minuman berbenturan. Kemudian Ye Xingyun menyesap minumannya. Yao Ji kembali berkata ke Ye Xingyun, akan tetapi dia tidak dihiraukan oleh Ye Xingyun. Setelah menghabiskan minuman, Ye Xingyun mengatakan, "Saudara Yao lebih tua dariku, jadi jangan panggil aku Presiden Ye. Bagaimana kalau saudara Yao memanggilku saudara Ye di masa depan?" Yao Ji tidak mempermasalahkan hal itu, dia juga setuju. Kemudian berjanji, di masa depan dia akan memanggil Ye Xingyun sebagai saudara Ye dan melindunginya. Kemudian dia meneguk minuman. Ye Xingyun kembali berkata, racun pasir dalam tubuh Yao Ji sangat langka. Ye Xingyun yakin kalau Yao Ji telah bertanya kepada banyak alkemis. Pada akhirnya, mereka semua mengatakan kalau racun tersebut tidak bisa disembuhkan. Yao Ji membenarkan perkataan Ye Xingyun, kemudian menanyakan, apakah Ye Xingyun bisa menyembuhkannya? Ye Xingyun mengatakan, kemungkinan di dunia ini tidak ada yang bisa menyembuhkan racun pasir. Ye Xingyun hanya bisa menekan racun tersebut untuk memperpanjang hidup Yao Ji, kecuali Yao Ji. Ye Xingyun tidak berkata. Melihatnya diam, Yao Ji mengatakan, dia merasa senang dan tidak masalah menambah beberapa tahun masa hidupnya. Hal itu sudah cukup untuk melakukan banyak hal. Kemudian menanyakan, apa maksud Ye Xingyun mengatakan kecuali? Apakah ada cara lain yang bisa dilakukan? Ye Xingyun menjelaskan, kalau Yao Ji bisa menemukan bunga iblis gurun, dia dapat menyingkirkan racun pasir. Tapi bunga tersebut hanya ada di Danau Gurun. Menurut rumor, Danau Gurun sulit ditemukan, bahkan jika mencari di antara ribuan gurun. Dan bahkan, bunga iblis gurun jauh lebih sulit untuk ditemukan. Perkataan Ye Xingyun membuat Yao Ji terkejut. Dia mengatakan telah bertemu dengan Danau Gurun dan bunga iblis gurun di dalamnya. Ye Xingyun tidak menyangka Yao Ji begitu beruntung. Yao Ji kembali berkata, bunga tersebut tampak seperti bunga biasa. Sambil memukul kepala, Yao Ji mengatakan dia sangat menyesal karena tidak mengambil bunga tersebut. Di saat yang sama, terdengar suara pelayan yang mencoba menghentikan seseorang menerobos masuk ke tempat Ye Xingyun dan Yao Ji berada. Pelayan itu mengatakan kalau di dalam ruangan sudah ada orang. Seseorang yang memaksa masuk ke tempat tersebut adalah Si Hao. Dia juga memukul pelayan yang menghentikannya. Si Hao berkata, tidak ada yang bisa menghentikannya, kemanapun dia mau. Melihat pelayan tersebut diam, Si Hao menyuruh pelayan untuk segera pergi. Pelayan itu tidak berani lagi melawan Si Hao. Sebelumnya, ketika pelayan dipukul, pelayan itu membentur dinding dan membuka pintu ruangan Ye Xingyun. Saat ini, Si Hao berada di depan ruangan Ye Xingyun. Melihat itu, Ye Xingyun menjadi kesal. Dia bertanya, apakah Si Hao sedang mengikutinya? Si Hao berkata, betapa beraninya Ye Xingyun ini, bahkan ketika dia tidak bersama Gu Dudao. Kemudian, Si Hao memerintahkan orang tua yang bersamanya keluar. Sesosok laki-laki keluar dari belakang Si Hao.